Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita ada di minggu yang baru. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Sungguh di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Dan firman Tuhan itulah yang selalu membersihkan kita sehingga kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan, karena firman Tuhan yang menerangi setiap langkah kehidupan kita. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita sama-sama berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, buat minggu yang baru, buat anugerah dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Sungguh kami bangga memiliki Tuhan Yesus yang berjanji menyertai kami selama-lamanya. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Tuhan, sampaikan sesuatu bagi kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketakutan terbesar orang-orang yang beranjak tua atau beranjak berusia lanjut gitu kan, adalah ditinggalkan. Dan inilah yang sering kali ditakuti gitu oleh orang-orang yang akhirnya menjadi seorang opa, menjadi seorang oma yang berusia lanjut gitu ya, orang-orang tua. Tapi ada satu kebenaran firman Tuhan yang kita syukuri, saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena Dia Allah yang menjanjikan hal-hal yang dahsyat bukan saja pada saat kita ada dalam kandungan, tetapi ketika kita sudah berusia lanjut. Saudara pemazmur pernah mengalami hal ini. Di dalam Mazmur 71 ayat yang ke-9. Mazmur 71 ayat yang ke-9 bilang begini. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ini ketakutan banyak orang ketika menghadapi masa-masa tua. Iya kan? Mungkin sudah ditinggalkan pasangan hidupnya yang sudah pulang ke rumah Bapa terlebih dahulu. Mungkin sudah ditinggalkan oleh anak-anaknya yang punya kesibukan masing-masing bersama dengan cucunya. Dan ini merupakan ketakutan terbesar. Tapi hari ini ada kabar sukacita buat setiap kita. Orang-orang yang akan beranjak tua. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini juga yang ditakuti oleh pemazmur. Bahkan di ayat 18, saudara bisa lihat, dalam Mazmur 71 ayat 18, pemazmur juga bilang begini, juga sampai masa tuaku dan sampai putih rambutku, ya Allah, jangan meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Bahkan seorang yang sudah beranjak usia tua dan dia memiliki kerinduan untuk tetap terus bersaksi, memberitakan kuasa Tuhan kepada angkatan yang akan datang, memberitakan keperkasaan Tuhan kepada semua orang yang akan datang, juga masih memiliki ketakutan tinggalkan di masa tuanya. Tetapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa jawab Tuhan? Kita bersyukur ada janji yang Tuhan berikan buat setiap kita yang sedang mengalami ketakutan ditinggalkan di masa tuanya. Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Dengan kata lain, Tuhan yang kita sembah tidak berubah. Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus 2000 tahun berjanji, 2000 tahun yang lalu berjanji bahwa aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Hal yang sama disampaikan dan tetap up to date sampai hari ini. Sampai hari ini Tuhan menyertai saudara dan saya. Sampai hari ini bahkan firman-Nya, sampai masa tuamu aku tetap diam. Allah nggak bisa berubah dalam kasih-Nya. Kitalah manusia yang berubah. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Haleluya. Jadi ingat, kita yang beranjak tua, kita yang akhirnya sudah ditinggalkan oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahkan ada orang-orang yang mungkin sudah ditinggalkan oleh pasangannya pulang terlebih dahulu ke rumah Bapa. Engkau tidak pernah berjuang sendiri, Bu, Pak. Engkau tidak pernah berjalan sendiri. Ketika kita menyadari hal ini, kekosongan itu diisi. Ya, karena kita manusia itu makhluk sosial dan kita perlu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk selalu berfellowship dengan Tuhan.
Karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Alkitab katakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Tubuh kita adalah tempat kediaman Allah. Tempat roh Allah ditaruh dalam hidup kita. Sehingga dengan kata lain, kita bisa berfellowship, kita bisa berbicara, kita bisa ngobrol dengan pribadi Allah yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Yesaya 49 ayat 15 dan ayat 16, firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia, seorang perempuan, melupakan bayinya, sekalipun itu anak dari kandungannya, Tuhan berjanji begini, aku tidak akan melupakan kau. Yuk, saudaraku, taruh tangan kanan kita di dada yuk. Engkau yang hari-hari ini merasa jalan sendiri, engkau yang merasa hari-hari ini sedang ditinggalkan oleh banyak orang, engkau yang hari-hari merasa berjuang sendiri, taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya, aku tidak ditinggalkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku tidak dilupakan Tuhan. Amin. Engkau tidak pernah berjuang sendiri, Pak, Bu, orang-orang muda, engkau tidak pernah dilupakan Tuhan. Yang sering melupakan itu justru kita manusia yang sering melupakan Tuhan. Tetapi kita tidak pernah dilupakan oleh Tuhan, dan itu janjinya. Sekalipun ada seorang perempuan melupakan anak kandungnya, Tuhan bilang, aku tidak akan melupakan kau. Ayat 16, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Haleluya. Ketika kita merenungkan hari ini dengan firman Tuhan ini, ada sebuah kepastian yang kuat, ada sebuah kepastian yang membuat kita tenang bahwa Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita adalah Allah yang menyertai selama-lamanya. Bahkan tahukah saudara, Yesus pernah berkata begini, aku akan pergi dan menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan gak mau jauh dari anak-anak. Tuhan gak mau pergi meninggal anak-anak. Itu sebabnya dia bawa saudara dan saya untuk tinggal bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Sampai sebegitunya. Berarti bukan hanya ketika kita hidup disertai Tuhan. Karena ini kerinduan Tuhan. Inisiatif Tuhan untuk tidak meninggalkan saudara dan saya. Sampai masa tuamu, sampai rambutmu putih, bahkan sampai engkau kembali pulang ke rumah Bapa, dia ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang memberikan janjinya disertai untuk selama-lamanya. Dia bukan Allah yang hanya menyertai kita. Dia bukan hanya Allah yang menyertai kita pada saat kita sedih, terpuruk, susah. Tapi dia juga tetap Allah yang menyertai kita tatkala kita senang, tatkala kita mengalami kebahagiaan, dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Pesannya adalah jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, saudaraku. Apapun badai hidupmu, jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia berjanji, dan apa yang dia janjikan akan dia genapi. Untuk selama-lamanya dia menyertai kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan berjanji menyertai kami selama-lamanya. Di tengah-tengah badai hidup, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah orang-orang yang berusaha menjatuhkan kami, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami disertai Tuhan selama-lamanya, bahkan sampai putih rambut kami, sampai masa tua kami. Tuhan menggendong kami. Tuhan sudah melakukan dan Tuhan mau menanggung kami terus. Bahkan Tuhan sudah menyediakan tempat ketika kami pergi meninggalkan kemah di bumi ini. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kami, supaya di tempat di mana Tuhan Yesus berada, kami pun berada. Bapak, hamba berdoa buat orang-orang tua yang hari-hari ini meragukan, mulai tawar hati, merasa sendiri. Bapak, hamba berdoa dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka tetap memiliki damai yang dari Tuhan ketika mengingat bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Biar damai sejahtera Tuhan ada dalam hati mereka, sukacita dari Tuhan terus melimpah di hati mereka, dan biarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Hamba berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, firman termaterai, langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.